Masih serangkaian Wimbakara Bulan Bahasa Bali kelima, Bendesa adat di Kabupaten Badung beradu orasi berbahasa Bali alias Mapidarta pada hari Sabtu 4 Februari 2023 di Balai Budaya Girinata Mandala Puspem Badung. Meskipun hanya diikuti oleh 9 dari 10 peserta yang mendaftar, ajang ini menjadi sangat bergengsi. Sebab sudah 2 kali berturut-turut wakil dari Kabupaten Badung berhasil menjadi juara pertama di tingkat provinsi. 2 wakil sebelumnya yang berhasil meraih jayanti dalam Wimbakara ini adalah Bendesa Adat Mangwitani, Ibu Tuwendra pada tahun 2021. Kemudian disusul oleh Bendesa Adat Blakyu, I Gusti Agung Ketut Sudaratmaja pada tahun berikutnya. Kepala Bidang Sejarah Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Ninyoman Indrawati menuturkan bahwa keberadaan Wimbakara ini tidak terlepas dari peran krusial seorang bendesa. Tujuan dari pelaksanaan lomba antar jero bendesa atau klien adat ini adalah yang pertama tentunya untuk melestarikan bahasa aksara dan sastra Bali. Kemudian yang kedua untuk menyambung program dari pemerintah Provinsi Bali untuk melestarikan bahasa dan aksara bahasa sastra Bali ini, tentunya jero bendesa adat menjadi ujung tombak. Beliau yang akan menjadi penyambung lidah dengan warga, khususnya warga yang ada di desa adat masing-masing. Itu yang kedua. Kemudian jero bendesa selaku pimpinan, kemudian selaku contoh bagi masyarakat, tentunya wajib menjadi sebuah keharusan bagi jero bendesa untuk menguasai atau mengetahui ataupun melestarikan bahasa aksara dan sastra Bali itu sendiri. Itu sudah 3 tujuan. Nah, kemudian mengapa jero bendesa dan klien adat? Nah, dari tahun ke tahun bendesa adat aja awalnya, kemudian sekarang jadi klien adat juga diperbolehkan. Karena bendesa adat kita akui mempunyai mobilitas tinggi di desa adatnya, punya kerjaan sangat banyak di desa adat tentang upacara, kemudian dengan permasalahan adat. Itu mobilitas tinggi sehingga kemungkinan jero bendesa itu bisa melimpahkan ke klien adat, klien Banjar bisa. Nah, karena klien Banjar juga merupakan pimpinan di masing-masing Banjar, juga mempunyai tugas dan fungsi yang sama di Banjar adat sesama dengan jero bendesa. Mantan Kepala Seksi Pengembangan Sastra dan Kepustakaan ini menyebutkan tingkat partisipasi peserta dalam Wimbakara ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, dari tahun pertama itu memang peminatnya masih sangat sedikit, hampir waktu itu kalau tidak salah 3 atau 4 peserta deh Kabupaten Badung. Akhirnya kami dapat peserta ya waktu Nike yang pertama kalau tidak salah kami belum dapat juara 1, juara 2 kalau tidak salah. Nah, kemudian yang di kedua kali itu pesertanya sudah meningkat. Akhirnya di provinsi Kabupaten Badung juga juara 1. Nah, yang sekarang lebih meningkat lagi. Sekarang sudah 10 peserta ya. Dari tahun ke tahun sudah ada peningkatan peserta. Walaupun dengan target sebenarnya 18 tahun ini masing-masing kecamatan itu dari hasil rapat 3 orang duta dari masing-masing kecamatan. Namun kenyataannya hanya 10, tapi ya itu sudah sangat-sangat bagus, sudah meningkat dari tahun sebelumnya. Iwayan Suwartawan adalah wakil bendesa atau petajo desa adat Peminga. Untuk lomba Pidarta membahasa Bali puniki ya Titiang baru pertama kali. Tapi Titiang sudah dari dulu menjadi atlet dan Mucana juga, Musatu Bali juga dulu ya waktu SD ya. Nah, sekarang diteruskan sama anak-anak. Sekarang karena saya mewakili bendesa ya mau tidak mau harus belajar lagi. Walaupun sudah sering tampil di hadapan Keramal sebagai pragina dan prajuru, Wayan Chandra ternyata masih merasakan grogi. Menurutnya hal itu wajar karena mental dan tubuh sedang menyesuaikan diri. Iya, sudah barang tentu kayak pragina ya, Tiang juga sering gini musola juga ngigel, baru ngemat langsir pasti ada deg-degan. Sekian menit ya sudah hilang. Siapapun itu tokoh-tokoh seniman yang lainnya saat membuka langsir begitu ya, itu contohnya unsur deg-degan itu pasti ada. Iya, harapan kita karena bendesa ini adalah sebagai leadernya desa, sebagai pemimpin yang sudah barang tentu bahasa Bali itu penting dan sangat diperlukan. Ya karena kita seorang bendesa, contohnya seorang klien adat, ya harus tahu tentang bahasa Bali, ugar-ugar, sorsinggih bahasa dan lain sebagainya. Itu yang sangat kita perlukan. Sementara itu, Dewan Juri menyatakan puas dengan penampilan para peserta yang cukup antusias meskipun ada 1 peserta tidak hadir karena alasan kesehatan. Setelah Dewan Juri melihat penampilan peserta,
ditemukan satu kekurangan yang perlu ditingkatkan oleh seluruh peserta. Kata salah satu juri DRS Inyoman Putra Suwarjana MSI, kondisi masyarakat Kabupaten Badung yang bukan merupakan penutur dialektika standar atau baku menjadi tantangan tersendiri. Kalau kita perhatikan dari jumlah peserta, kemudian semangat daripada lomba di antara para bendesa di Kabupaten Badung sebenarnya sudah cukup bagus. Bagus dalam arti harapan pemerintah untuk memotivasi dan memberikan ruang kepada bendesa dalam rangka pelestarian adat dan budaya khususnya bahasa Bali ini sudah berjalan dengan baik. Nah kemudian kalau kita lihat namanya saja lomba, pasti ada menang, pasti ada kalah. Nah barangkali ini perlu dipahami bersama bahwa sesungguhnya lomba yang diselenggarakan terkait dengan bulan bahasa ini lebih mengarah pada pelestarian, penggalian dan pengembangan tentang adat dan budaya yang menjadi sektor utama dalam pembangunan daerah Bali pada umumnya. Nah kemudian kalau dilihat juga dari peserta, semestinya kan 10 orang peserta. Kemudian yang hadir hanya 9. Sebagai informasi tadi ada kurang sehat dan barangkali mungkin kurang persiapan dengan baik sehingga 1 orang tidak hadir. Kalau melihat dari peserta sungguh bagus lah. Nah kemudian bagi siapapun yang kami putuskan bertiga untuk duta Kabupaten Badung di tingkat provinsi, kiranya yang lainnya bisa menerima dengan lapang dada. Karena bagaimanapun juga kami bertiga tentu memilih yang terbaik untuk diteruskan menjadi duta Kabupaten Badung untuk tingkat provinsi Bali. Dalam rangka meningkatkan kemampuan para peserta menuju maksimalisasi dalam rangka mengikuti kegiatan di provinsi. Pertama karena bagaimanapun juga Badung kan dialektikanya tidak dialek baku. Kesulitannya terutama ada di bahasa. Sedangkan distorsi bahasa cukup bagus, kerasa nilai cukup bagus. Tapi karena penutur Kabupaten Badung dialektikanya adalah bukan standar, di situ agak kesulitan kita melihat. Saya berharap siapapun nanti membina untuk kelanjutan lomba ini agar lebih banyak ditekankan pada persoalan bahasa baku. Bukan berarti bahasa dialektika salah, tidak. Karena kalau bahasa dialektika itu kan berlaku di lingkungan komunitasnya saja. Sedangkan kalau standar berlaku untuk seluruh Bali. Ini barangkali perlu diperhatikan dan kemudian keterlibatan daripada adik-adik kami di penyuluh bahasa Bali, nanti barangkali beliau atau adik-adik alma mater kami yang menindaklanjuti apa yang dipandang masih kurang sesuai dengan kriteria yang telah disiapkan oleh panitia. Barangkali itu. Sebagai juara bertahan, Kabupaten Badung dihadapkan pada tantangan berat untuk memperoleh hat-trick di Wimbakara Pidarta Bendesa ini. Oleh karena itu, pemenang Wimbakara tingkat Kabupaten Badung ini memikul beban yang berat karena dihantui ekspektasi tinggi dari kompetitor duta kabupaten lain dan jajaran Pemkab Badung. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.